Salam merah putih. Apa tujuan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025? Peraturan ini mengatur tentang tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan koperasi Kelurahan Merah Putih. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Tujuannya adalah untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan yang dimulai dari desa untuk pemerataan ekonomi. Pembiayaan ini perlu dilakukan melalui sinergi pendanaan antara pemerintah dan perbankan. Lalu, apa saja ketentuan utama yang diatur dalam pinjaman ini? Peraturan ini menetapkan beberapa ketentuan utama untuk pinjaman yang diberikan oleh bank pemerintah kepada koperasi. Ketentuan tersebut adalah plafon pinjaman. Pinjaman maksimal yang dapat diberikan adalah 3 miliar rupiah per koperasi. Suku bunga atau margin atau bagi hasil yang ditetapkan kepada penerima pinjaman sebesar 6% per tahun. Jangka waktu pinjaman paling lama 72 bulan. Masa tenggang pinjaman diberikan selama 6 bulan atau paling lama 8 bulan. Angsuran pinjaman dibayarkan secara bulanan. Tanggal jatuh tempo angsuran ditetapkan pada tanggal 12 setiap bulan. Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh koperasi untuk mengajukan pinjaman? Nah, koperasi yang ingin menerima pinjaman harus memenuhi beberapa kriteria minimal. Pertama, koperasi harus berbadan hukum. Kedua, memiliki nomor induk koperasi. Ketiga, memiliki rekening bank atas nama koperasi. Selanjutnya, koperasi juga harus memiliki nomor pokok wajib pajak atas nama koperasi dan nomor induk berusaha. Selain itu, koperasi perlu memiliki proposal bisnis yang memuat anggaran biaya untuk belanja modal dan atau belanja operasional, tahapan pencairan pinjaman, dan rencana pengembalian pinjaman. Oh ya, plafon pinjaman untuk belanja operasional dibatasi paling banyak 500 juta rupiah. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam proses pengajuan pinjaman? Peran pemerintah daerah ini sangat penting loh. Ketua pengurus harus menyampaikan usulan pinjaman kepada bank dengan persetujuan dari wali kota. Persetujuan ini didasarkan pada hasil musyawarah pembangunan kelurahan. Selain itu, persetujuan ini juga mencakup penggunaan dana alokasi umum atau dana bagi hasil untuk mendukung pengembalian pinjaman. Setelah pinjaman disetujui, wali kota juga turut menandatangani perjanjian pinjaman sebagai pihak yang mengetahui. Bersamaan dengan penandatanganan perjanjian pinjaman, wali kota harus menandatangani surat kuasa penempatan dana yang nantinya digunakan untuk membayar tunggakan pinjaman jika terjadi. Bagaimana mekanisme dukungan pengembalian pinjaman jika terjadi tunggakan? Nah, jika saldo rekening pembayaran pinjaman tidak mencukupi untuk membayar angsuran yang telah jatuh tempo, bank akan mengajukan permohonan penempatan dana kepada kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara. Dana ini akan bersumber dari dana alokasi umum atau dana bagi hasil. Penempatan dana ini diakui sebagai piutang pemerintah kota. Sebagai jaminan atas penempatan dana tersebut, keluaran belanja modal yang dihasilkan dari pencairan pinjaman atau aset yang dimiliki akan digunakan. Setelah dana ditempatkan, bank akan melakukan pendebetan pada rekening pembayaran pinjaman untuk menutupi kekurangan angsuran. Apa saja kegiatan yang dapat dibiayai oleh pinjaman ini? Pinjaman ini dapat digunakan untuk pembiayaan berbagai kegiatan, seperti kegiatan kantor koperasi, pengadaan 9 bahan pokok, simpan pinjam, klinik dan apotek, pergudangan, serta logistik kelurahan. Semua kegiatan ini harus memperhatikan karakteristik, potensi, dan lembaga ekonomi yang sudah ada di kelurahan tersebut. Pinjaman ini juga mencakup belanja modal dan atau belanja operasional. Semoga bermanfaat.